Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas seputar alasan-alasan kenapa teman-teman mendukung tim yang bisa dibilang tidak termasuk dalam tim papan atas. Dan di video kali ini akan kita bahas bersama-sama alasannya. Dan balik lagi ya, ini adalah menurut saya pribadi. Jadi saya di sini tidak pernah melakukan survei atau apapun itu. Dan bila ada pendapat lain dari teman-teman ya, bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, lanjut. Yang pertama, kenapa teman-teman mendukung tim yang bisa dibilang tidak termasuk dalam tim jajaran papan atas? Alasan pertama adalah pandangan pertama. Nah, di sini bisa saja terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, adanya pandangan pertama ini bila mana teman-teman melihat satu tim sepak bola sedang berlangsung ya. Dan di situ teman-teman melihat kostumnya dan teman-teman bisa saja tertarik ya dengan desain kostumnya, dan di situ akan muncul ya benih-benih, bukan benih-benih ya, akan muncul rasa suka ya terhadap tim tersebut. Jadi secara tidak langsung teman-teman akan mendukung tim tersebut. Dan alasan yang kedua adalah faktor orang tua. Dan ini juga bisa terjadi bila orang tua mendukung tim yang bisa dibilang bukan tim papan atas ya. Misal, mendukung tim Fiorentina, yang kita tahu memang saat ini tidak berada dalam jajaran tim papan atas ya. Tapi orang tuanya sering melihat pertandingan Fiorentina. Otomatis anaknya secara tidak langsung akan sedikit demi sedikit melihat perkembangan dari tim tersebut ya. Dan itu bisa saja menjadi peluang anaknya turut juga mendukung Fiorentina juga. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa orang tua juga dapat mempengaruhi anaknya dalam mendukung tim sepak bola. Yang ketiga, masih tidak lepas dari faktor orang tua ya. Di sini seperti saya ya, di masa kecil saya dulu pernah dibelikan oleh orang tua saya. Saya dulu pernah dibelikan jersey oleh orang tua saya, dan jersey-nya adalah Fiorentina. Dan di situ saya mulai tertarik ya oleh tim Fiorentina. Dan sampai sekarang bahkan saya mengakui bahwa saya adalah tifosi Fiorentina mulai kecil sampai sekarang, dan saya mengikuti apapun perkembangannya. Yang selanjutnya adalah faktor pemain. Bisa dibilang ini adalah salah satu faktor kenapa teman-teman mendukung tim yang bisa dibilang papan tengah. Karena apa? Pada waktu ada salah satu pemain favorit ya yang membela tim sepak bola, bisa jadi tim tersebut secara tidak langsung akan kita dukung. Contoh saja, teman-teman mengagumi sosok Gabriel Batistuta di Fiorentina. Nah, secara otomatis teman-teman akan mendukung tim Fiorentina secara tidak langsung. Meskipun dalam kondisinya Batistuta berpindah klub, tapi perasaan itu tidak bisa hilang ya. Tapi tidak semuanya bisa tidak hilang ya. Bahkan ada juga yang tetap akan mendukung pemain tersebut. Misal, sebelumnya Batistuta membela Fiorentina, kemudian berpindah ke AS Roma. Nah, teman-teman bisa saja akan berpaling dari Fiorentina ke AS Roma. Jadi, faktor pemain di sini juga menjadi salah satu yang mempengaruhi kenapa
teman-teman mendukung tim jajaran papan tengah. Oke, yang selanjutnya adalah prestasi. Nah, di sini misal saja Manchester City ini awalnya kan sangat tidak diperhitungkan ya. Tetapi setelah kedatangan presiden baru ya dari Thailand pada waktu itu, Thaksin Shinawatra ya kalau tidak salah namanya, di situ mulai Manchester City membelanjakan uangnya secara besar-besaran. Nah, akhirnya klub tersebut mendatangkan pemain papan atas dan menjadi penggebrak bagi kontestan Liga Inggris pada waktu itu. Yang awalnya berjuang di papan tengah, bahkan ada di papan bawah, dari tahun ke tahun prestasinya terus meningkat. Bahkan secara konsisten menjadi penantang gelar juara Liga Inggris. Prestasi di sini yang saya maksud adalah prestasi tim tersebut pada saat teman-teman melihat pada saat itu. Nah, pada saat itu berarti timnya sedang pada saat di papan atas ya. Tidak melihat sebelum-sebelumnya. Yang terakhir, dan ini bisa dibilang peluangnya kecil ya. Jadi alasan kenapa teman-teman mendukung tim papan tengah yaitu melihat prestasi di masa lalu. Nah, kalau ini peluangnya menurut saya sangat kecil, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong teman-teman untuk mendukung tim tersebut. Nah, di sini balik lagi saya mengesampingkan tim besar ya. Jadi fokus saya itu adalah alasan teman-teman kenapa bisa mendukung tim yang bisa dibilang tidak ada prestasi sama sekali. Bahkan dalam berjuang meraih 4 besar saja sudah kerepotan, tapi teman-teman masih setia mendukung sampai sekarang. Jadi kita berharap setiap tahunnya ada progres dan akan meraih hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Jadi penantian kita dapat terbayar lunas. Oke. Bila ada pendapat lain menurut teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita sampai ke akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan seputar video yang akan rilis ke depannya.